Hadirin berbahagia, maka untuk melihat sejauh mana kecintaan kepada Rasulullah itu, tentu kita mesti mengukurnya gitu. Di antara ukurannya itu sejauh mana keinginan kita mempelajari tentang Rasulullah. Siapa dia Rasulullah itu? Ya, nama-namanya itu apa nama-namanya gitu. Karakternya itu bagaimana? Sifatnya itu bagaimana? Bagaimana bentuk fisiknya? Yang tak kalah hebatnya, pernah nggak kita berkeinginan untuk berjumpa Rasulullah? Ya, ada nggak keinginan? Namanya orang saling mencintai, apalagi kita ini tidak bertemu. Orang yang saling mencintai sudah lama tidak bertemu, pasti pingin bertemu gitu. Bahkan terbawa-bawa dalam mimpi. Nah, pertanyaan kepada kita, pernah nggak kita berharap minta kepada Allah, ya Allah, mimpikanlah saya dengan Rasulullah, ya Allah. Ya, pernah nggak kira-kira kita meminta kepada, mimpikan saya ya Allah dengan Rasulullah, hamba rindu dengannya ya Allah, hamba kangen dengan Rasulullah, hamba ingin berjumpa dengannya ya Allah, mimpikanlah aku dengan kekasihmu Rasulullah ya Allah. Pernah tidak kita berharap untuk bermimpi saja? Ya, kalau untuk bermimpi saja kita tak berharap, apakah kira-kira betul cinta kita? Ya, betul tidak cinta kita? Dan padahal kalaulah Allah mimpikan kita dengan Rasulullah, datang Nabi kepada kita dalam mimpi, itu benar Nabi yang datang. Ya, kalau ada yang mengakui dalam mimpi kita nih datang Rasulullah dan dia Rasulullah mengatakan dia Rasul, dia Nabi Muhammad, itu memang Rasulullah yang datang. Beruntung sekali lah orang yang bermimpi dengan Rasulullah. Tapi macam mana kita nak berjumpa? Minta bermimpi saja tak pernah ya. Masya Allah. Inilah yang perlu kita koreksi dalam waktu yang singkat ini. Yang kedua gitu. Bagaimana nak mengukur kecintaan kita kepada Rasulullah itu? Yang kedua adalah membenarkan apa yang dibawanya dan ridho dengan keputusannya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang disampaikan Nabi itu tidaklah sekeinginan nafsunya, tetapi apa yang dibawa Nabi itulah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Ada namanya sahabat Nabi Khuzaimah bin Sabit namanya. Satu ketika Bapak Ibu, Nabi terjadi jual beli kuda dengan orang Yahudi. Ya. Nah, ketika sudah ada keputusan deal harganya, harga sudah putus, sudah sepakat nih antara Yahudi dengan Nabi ini sudah sepakat harga, Nabi membelinya. Tapi Nabi bayar di rumah karena mungkin kepada waktu itu Nabi tidak bawa uang gitu. Maka terjadi sepakat, harga sepakat, bayar di rumah Rasulullah. Nah, Nabi berjalan kan tidak sama dengan kita. Awak yang santai-santai jalannya kan. Nabi jalannya kan cepat, Bapak. Ini orang Yahudi jalannya pelan-pelan. Kenapa? Dalam pikiran orang Yahudi ini, nanti kalau ada orang yang menawar lagi, yang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad, dia akan jual. Gitu. Nah, inilah tak Yahudi itu. Ya. Nah, kalau ada yang seperti itu, ya Yahudi lah. Nah, hadirin berbahagia. Dan qadarullah, memang ada orang yang menawar. Nabi sudah duluan. Orang yang menawar ini tidak tahu kalau Nabi dengan orang Yahudi ini sudah deal. Ketika ditawar, tawarannya lebih tinggi daripada tawar Rasulullah. Terjadi juga jual beli. Karena tidak muncul, tuh Nabi nyusul. Rupanya sudah terjadi jual beli lagi. Kata Nabi, kenapa kau jual lagi? Bukankah aku tadi telah membeli? Kata orang Yahudi, tidak ada. Mana ada kita jual beli? Ah, ini si Pak Yahudi, Pak. Ya, mana ada kita jual beli katanya. Kan tadi kita sudah jual beli. Harganya sudah cash, udah deal, tapi bayar di rumah. Kenapa kau jual lagi? Kata orang Yahudi ini, mana saksinya? Nah, sinilah Nabi kewalahan. Karena memang Nabi menjual cuman dia dengan orang Yahudi saja, tidak ada saksinya.
Karena diminta saksi tidak ada, ya Nabi tak bisa paksa. Orang sudah mulai pada datang. Datanglah sahabat Nabi yang bernama Khuzaimah bin Thabit. Ditanya, ada apa kok ramai-ramai? Diceritakanlah oleh sahabat yang lain bahwa telah terjadi jual beli kuda dengan Nabi, orang Yahudi ini. Harga sudah pas, tapi bayar di rumah. Rupanya orang Yahudi ini ya jual sebelum sampai ke rumah Nabi. Nah, orang Yahudi ini minta, mana saksinya? Nabi tidak bisa tunjukkan saksi, kata sahabat. Mendengar itu, Khuzaimah ini berkata, saya yang saksinya bahwa engkau telah menjual kuda ini dengan Rasulullah. Ya, dengan ke rumahnya sahabat ini, ya, Yahudi tadi tidak bisa berkutik. Ya, jadi berpindah tanganlah ke Rasulullah kuda itu. Setelah orang pergi, tinggal Nabi berdua dengan sahabat Nabi Khuzaimah. Nabi tanya, Khuzaimah, kapan pula kau menjadi saksi dari perjualbelian kuda ini? Hah? Kami berdua saja kok. Kapan pula kau tahu? Kok beraninya kau jadi saksi? Ya, apa jawaban dia? Ya Rasulullah, kau bicara tentang surga neraka, tentang akhirat, aku yakin. Padahal aku belum pernah melihat. Ya, aku belum pernah ke sana. Kau bicara tentang kubur, aku belum pernah ke sana. Kenikmatan kubur dan azab kubur kau ceritakan, aku yakin. Masa yang sepele ini aku tak yakin? Masya Allah. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Membenarkan apa yang dibawa Nabi sekalipun itu berlawanan dengan keinginan atau tidak rasional menurut kita. Ada enggak kita seperti itu? Ya, maka kata Nabi semenjak itu khusus untuk Khuzaimah bin Thabit, kalau saksi orang lain 2, tapi kalau dia cukup 1 orang saja. Masya Allah. Ini dia Pak, membenarkan apa yang dibawa Nabi. Dan ridho dengan keputusannya. Ya, ridho dengan keputusannya, apa yang diputuskan Nabi, apa yang dibawa Nabi, kita benarkan, kita ridho dan kita amalkan. Hari ini betapa banyak yang telah disampaikan Nabi kepada kita. Sudahkah kita membenarkannya dan sudahkah kita mengamalkannya? Ya, kepada ibu-ibu maaf, saya selalu sampaikan dari 14 abad yang lalu Nabi sampaikan nutup aurat itu wajib. Sudahkah kita membenarkannya? Sudahkah kita ridho dengan keputusannya? Sudahkah kita mengamalkannya? Kepada para lelaki disampaikan sholat berjamaah ini lebih baik daripada sholat di rumah. 5 waktu, bukan hanya zuhur saja, bukan hanya maghrib saja, bukan hanya isya saja. 5 waktu itu lebih baik di masjid ketimbang di rumah. Sudahkah kita membenarkan? Sudahkah kita mengamalkan? Nah, saudaraku, begini loh bukti orang cinta kepada Rasulullah. Ya, yang ketiga, bukti cinta ke Nabi itu apa? Ini dia, menjadikan dia uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, dalam diri Nabi itu ada teladan yang baik. Nah, ulama mengatakan uswah itu bagaimana? Uswah itu kata ulama, selagi Nabi tidak mengecualikan untuk kita perbuatannya, maka kita berusaha untuk mengikutinya, walaupun berat sekali. Ya, kan Nabi itu setiap posisinya ada. Kita para pedagang umpama, pedagang, ya Nabi pedagang, ngumpulin uang, sahabat juga banyak ngumpulin uang. Cuman uang Nabi, uang sahabat kemana gitu? Ya, jangan kita ambil enaknya saja. Saat Nabi pedagang, ngumpulin uang, iya, tapi uang Nabi kemana perginya? Awak uang kawak kemana pahenya? Mansur, gitu kan? Makan surang. Ya, Abdurrahman bin Auf hartanya dibagi 3, Pak. Sepertiga untuk membayar hutang, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga baru untuk modal dia. Kalau tidak ada modal itu. Nah, ini dia yang uswatun hasanah. Tidak usah yang berat-berat, yang kecil-kecil saja, Bapak. Yang kecil-kecil saja dalam kehidupan. Ya, yang kita teladan Nabi, yang kecil-kecil kali yang anggap remeh. Apa contohnya? Ya, maaf, kuku lah. Potong kuku. Kuku itu disuruh panjang atau dipotong? Sunnahnya manjang atau motong, Pak? Itu yang dipotong, yang 3 tinggal 1 atau potong semua? Ada yang motong 4 lalu tinggal jempol, itu sunnah siapa? Sunnah siapa? Atau jempolnya 2 ditinggalkan, ini dipanjangkan, atau ini pendek, ini panjang. Atau ini yang panjang, ini dipotong.
Itu sunnahnya siapa? Sunnahnya siapa? Apakah sunnah Nabi itu? Jangan tengok kuku orang lain, tengok kuku kita. Ada enggak seperti itu orang? Nih yang 4 dipotong nih, tinggal jempol 1. Ada enggak? Jangan setengah-setengah lah. Apa pula ini yang tinggalkan itu apa gitu? Atau ini dipanjangkan yang 4 dipotong, atau 2 jempol dipanjangkan yang dipotong. Itu sunnah siapa? Kan kecil tuh Bapak. Janji Nabi itu apa? Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Siapa yang mencintaiku nanti bersamaku di surga. Titel apa lagi yang paling tinggi kalau bukan bersama Rasulullah? Inilah yang minta koreksi. Itu yang kecil-kecil aja. Minum makan itu duduk atau berdiri? Duduk. Pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Ada enggak orang hari ini yang minum pakai tangan kiri? Yang makan jalan-jalan? Sunnah siapakah itu? Ibu-ibu nih, jangan kasih makan cucu atau anak sepanjang jalan. Kok sakampuang gua abi dia beli makan nasi sepiring. Dalam basuh. Dah sakampuang nasi sepiring. Jangan ajari anak cucu tuh duduk makan. Ya. Kan kecil-kecil lah, Pak. Jangan bicara sholat sunat Nabi dah. Yang kecil-kecilnya aja. Sholat sunat Nabi saya pun tak kuat, Bapak pun sama aja kan. Nabi sholat sunnahnya ayatnya apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah 1 rakaat. Sepertiga Al-Quran. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah itu 1 rakaat, Pak. Maka kaki Nabi bengkak-bengkak. Ya enggak? Awal ayat apa yang kita baca? Ayat langganan. Kaki kita bengkak-bengkak juga. Tapi bengkak-bengkaknya bukan karena lama. Karena asam urat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, ayo ini bulan Maulid kita koreksi. Ya, betulkah kita mencintai Rasulullah? Berusahalah kita. Terutama yang wajib-wajib itu maksimal lah. Tambahlah yang kecil-kecil. Terutama sholat berjamaah. Ya, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.